lagi katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Yesus. Ora nama sikata karana masikara layarana yesekika karana masikara. Ora nama sikira nalayarana la sekara takara kasih. Gloria andarana la masikata karana la masika. Bapa di surga, terima kasih. Kami memandang wajah-Mu karena Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Itu yang kami inginkan. Ketika kami ada di hadirat-Mu saat ini, kami percaya hadirat-Mu yang menguatkan kami berdiri tempat ini. Terima kasih Engkau harapan dalam hidup kami. Itu yang menjadi doa kami saat ini. Ketika lagu ini dinaikkan, kami melihat kekuatan baru yang sakit sedang disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya itu yang sedang berbeban berat. Ketika lagu tadi dinaikkan, Tuhan sedang mengerjakan harapan baru di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Hamba siap menyampaikannya. Berkati setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang akan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir dengan urapan-Mu yang dahsyat. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk tim worship. Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Wow, luar biasa, banyak sekali ya yang hadir. Demikian juga yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah. Shalom semuanya, Tuhan Yesus beserta dengan Bapak Ibu di rumah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini betapa kami bersuka cita. Karena lagu tadi juga cocok dengan judul firman Tuhan yang akan saya bawakan ini. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Dikatakan tanpa harapan tak seorang pun yang sanggup bertahan hidup. Itulah yang disaksikan oleh seorang Viktor Frankl, seorang ahli saraf, seorang psikiater yang berasal dari Austria. Dia seorang keturunan Yahudi yang dijebloskan di dalam kamp konsentrasi pada waktu Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman, saudara-saudara. Di dalam penderitaan yang sangat luar biasa di dalam kamp konsentrasi ini, istrinya yang sedang mengandung pun meninggal dunia. Otomatis bayi yang ada di dalam kandungannya ikut meninggal. Kedua orang tua kandungnya juga ikut meninggal dunia. Saudara-saudara, akibat kerasnya penderitaan yang terjadi di dalam kamp konsentrasi itu, mereka diperlakukan seperti binatang, bukan seperti manusia selayaknya, saudara-saudara. Mereka dibuat kelaparan begitu rupa, sehingga tubuh mereka menjadi kulit tulang ya. Kulit membungkus tulang jadi kering ya. Akibat penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara tahu, ketika ada tikus lewat, mereka berebutan untuk mengambilnya. Untuk apa? Untuk makan. Dan juga beberapa tahanan yang sedang sakit ataupun yang sedang lemah, mereka masukkan ke dalam satu ruangan, mereka masukin gas dan pembunuhan massal terjadi.
Itu yang terjadi, penderitaan yang disaksikan oleh Viktor Frankl ini. Sebagian mereka semuanya dimasukkan. Satu hari Viktor Frankl ini melihat seorang tahanan yang bersama dengan dia di tahanan itu, diajak keluar untuk harus apel di luar. Tetapi tahanan ini hanya meringkuk. Dia tidak mau bangun, saudara-saudara. Dipanggil, dibujuk, diajak, dia tidak mau bangun. Dia tetap meringkuk di dalam tahanan itu. Dibujuk dengan makanan pun, dibujuk dengan apapun, dia tidak mau lagi, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi? Pengawal datang, membujuknya, suruh dia berdiri, dia tidak mau, tetap meringkuk, saudara. Dan akhirnya dia ditembak mati, saudara-saudara. Melihat apa yang terjadi, Viktor Frankl mengambil satu kesimpulan. Dia bilang, semua hal dapat diambil dari hidup manusia. Semua hal bisa dirampas dari hidup manusia. Saudara sekalian, tetapi satu hal, satu perkara yang tidak boleh dirampas dari hidup manusia. Satu perkara yang harus dipertahankan dengan semampu kita, yaitu apa, saudara tahu? Pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Semua boleh diambil. Istrinya, anaknya dalam kandungan, orang tua kandungnya pergi meninggalkan dia di dalam penderitaan, dibunuh di depan mata dia. Jadi itulah saudara-saudara, bila orang sudah kehilangan pengharapan, teman satu tahanan ini sudah berserah, tidak mau lagi, sekalipun dia masih bisa bangkit, tetapi dia tidak mau bangkit. Orang itu sepertinya mati sementara dia masih hidup, lumpuh sementara dia masih bisa berjalan. Tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi itulah sesuatu hal yang tidak ada harapan bagi orang-orang yang seperti ini. Sampai akhirnya di Perang Dunia Kedua selesai, saudara-saudara, Viktor Frankl ini dibebaskan dari kamp tahanan. Dia menjadi psikiater yang terkenal di seluruh dunia ya. Dia menuangkan seluruh pengalamannya sedetail mungkin di satu buku, saudara-saudara. Dia menulis buku yang sangat terkenal dengan judul buku adalah Man's Search for Meaning. Mungkin saudara bisa mendapatkannya dan baca, luar biasa, kisah inspirasi. Manusia mencari makna hidup. Dari sana ada harapan orang bisa hidup. Orang bisa nggak kuat makan, bisa puasa berapa hari, bisa mungkin karena ambruk gedung ini tidak ada oksigen, tetapi ya berapa menit dia bisa kuat. Tetapi ketika dia bilang hopeless lah, saya sudah nggak bisa ini, ya mulai di situ semua saraf-sarafnya bisa lumpuh total dan dia bisa binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa harapan tak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, harapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Coba katakan, harapan saya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan. Amin, saudara-saudara sekalian. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu judul firman Tuhan tadi saya katakan demikian. Yang diambil dari Ibrani 6 ayat 9 sampai 20, ini satu perikop. Tetapi saya nggak akan baca semuanya. Saya akan baca 2 ayat dulu, nanti beriring dengan penjelasan ayat-ayat boleh dibaca nanti. Kita akan baca ayat 19 sampai 20. Dikatakan saudara-saudara sekalian, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, yang di rumah boleh baca, ambil Alkitab, silakan. Kita akan baca bersama-sama. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita.
ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan pengharapan adalah sau yang kuat dan aman. Saudara tahu sau? Apa itu sau? Sau adalah jangkar. Jangkar itu memiliki peranan besar dalam sebuah kapal. Walaupun mungkin ukurannya kecil, kapal sebesar ini, tetapi punya jangkar, punya sau yang benar-benar membuat kapal itu ketika dia berlabuh tetap steady ya, tetap stabil. Walaupun ada angin, walaupun ada badai, tetapi ada jangkar yang menjadi sau, yang menjaga keseimbangan kapal sehingga terjangan angin badai bisa dilalui. Sehingga kapal ini bisa berlabuh dengan aman. Saudara-saudaraku, dikatakan pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Alkitab telah dilabuh. Alkitab katakan jadi kita telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman Tuhan katakan demikian ya, sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara tahu apa tabir itu? Tabir itu adalah kain penyekat, tirai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam bait Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tabir penghalang bagi manusia yang berdosa untuk dapat datang kepada Allah sudah dihancurkan sejak 2000 tahun yang lalu. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu kalau kita membacanya, ada beberapa ayat sebagai referensi juga. Di dalam Matius 27 ayat 51, Markus 15 ayat 38, Lukas 23 45, Alkitab mengatakan kepada kita, pada saat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, tabir pemisah di dalam bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, saudara-saudara. Dan inilah dia janji bagi kita melalui Yesus Kristus. Pengharapan manusia berdosa dapat kembali berjumpa dengan Allah. Itu bisa terjadi karena ada pengorbanan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Jadi ketika kita berharap lewat Yesus Kristus, tidak sia-sia saudara-saudara. Melalui Yesus Kristus, pengharapan manusia berdosa ini dapat berjumpa lagi dengan Allah secara langsung. Kalau zaman dulu harus lewat imam-imam. Imam-imam itu masuk 1 tahun sekali di ruang bait suci. Tapi ketika Yesus sudah menebus kita, percayalah, kita bisa datang kepada Allah secara langsung, saudara-saudara. Saudara, Anda dan saya boleh dibenarkan, diangkat menjadi anak Allah yang disucikan, dikuduskan, jadi ciptaan yang baru. Dan kita pun di dalam pengharapan yang sama. Alkitab berkata, pengharapan ini kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa Anda dan saya tidak perlu cemas, tidak perlu goncang, khawatir. Karena apa? Ada jaminan, ada sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Luar biasa karya penebusan Yesus di kayu salib. Saudara sadar gak sih itu? Apa sekarang masih, oh Tuhan. Percaya saudara, dengan penjelasan sedikit ini, saudara baru tahu bahwa benar-benar sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Jadi pengharapan hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan. Amin. Pribadi Tuhan saat ini memang mungkin saat ini kita tidak terlihat, saudara-saudara sekalian. Secara kasat mata tidak terlihat, tetapi ada pribadi itu di dalam Roh Kudus dan di dalam firman Allah yang setiap hari kita baca. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Tentunya kita mau terhubung dengan Allah lewat firman yang setiap hari kita membacanya. Ada kekuatan di sana. Ada janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow,
luar biasa, letter by letter. Kalau kita mau nikmati itu luar biasa janji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dalam Ibrani 6 ayat 13, janji-janji. Dikatakan di dalam firman ada janji-janji Tuhan. Jadi Ibrani masih dalam satu perikop ini dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Di sini kita melihat saudara-saudara, Allah memberikan janji kepada Abraham. Seperti itu juga Allah memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Amin. Bukannya kita keturunan Abraham? Masih percaya janji-janji Allah? Wow, luar biasa. Untuk itulah karena saudara percaya janji Allah, saudara duduk di tempat ini menikmati janji-janji Allah. Saudara sekalian, kalau saudara merasa, aduh hidup ini gelap, hidup ini suram, hidup ini rasanya mau mati. Ada gak yang pernah berkata seperti itu? Mau mati rasanya. Nanti mati beneran saudara? Tidak. Ada percobaan pertama ya saudara. Satu laboratorium mengadakan satu percobaan. Di mana tikus-tikus dicoba ya percobaan itu. Tikus pertama dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air dalam kondisi yang gelap. Gelap gulita. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tikus yang di dalam gelap gulita itu hanya bertahan 3 menit dari hasil penelitian itu. Dan tikus yang kedua ditaruh di dalam satu wadah, tetapi sekalipun gelap ada ada cahaya. Sehingga tikus itu terus mencari cahaya itu. Dia berenang sampai 36 jam dia bertahan hidup. Sampai dia lemas dan dia mati. Mereka melihat ketika ada cahaya, ternyata ada gerakan ke situ. Tikusnya bisa bergerak, berenang 36 jam. Dengan melihat adanya sinar, tikus kedua ini melihat adanya harapan. Amin. Dan karena mempunyai harapan, maka tikus ini 700 kali lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan lebih mempunyai daya juang dibandingkan dengan tikus yang pertama yang hopeless, benar-benar hopeless. Kalau pengaruh pengharapan bisa demikian pada seekor tikus, maka betapa lebih besar pengaruh pengharapan pada seorang manusia. Saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Bukan tikus. Tikus itu hanya selalu untuk percobaan-percobaan, untuk mereka mengukur. Para ilmuwan mengadakan, tapi kita adalah ciptaan yang termulia, yang sudah benar-benar dibuat sedemikian rupa agar kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Demikian juga saudara sekalian, dengan kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara dan saya, orang yang terus berharap dia akan memiliki kekuatan, daya juang hidup untuk menghadapi setiap tantangan yang sedang terjadi. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah putus harapan bisa dilihat, nyisir pun dia nggak mau, ganti baju pun dia nggak mau. Dia sudah harapan hidup sudah pupus. Jadi ingat, tugas saudara untuk memberi terang kepada mereka agar mereka kembali bangkit harapannya untuk terus berjuang, terus berenang, terus bergerak. Amin, saudara-saudara. Ada begitu banyak janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Janji akan penyertaan Tuhan, janji akan perlindungan Tuhan, janji akan kekuatan Tuhan, janji akan penyediaan Tuhan. Pegang janji itu saudara-saudara. Dan masih banyak lagi janji yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Bagaimana saudara mau tahu ada janji Tuhan yang luar biasa? Kalau setiap hari saudara hanya baca WhatsApp, baca Facebook, internet dan lain sebagainya tanpa memegang Bible di tangan saudara. Janji yang luar biasa itu, saudara mulai sekarang bertobat kalau melakukan itu setiap hari. Lama kelamaan saudara akan lemah kalau tidak ada kekuatan lewat firman
yang dari hari ke hari adalah makanan untuk setiap orang-orang percaya. Situasi kondisi sekarang ini memang begitu menekan, saudara. Anda melihat pandemi ini begitu sangat menekan? Saudara terasa enggak bahwa pandemi ini sangat menekan? Sangat menekan atau enggak? Bahkan mengubah kebiasaan kita sehingga ada istilah new normal. Tapi saudara-saudara perhatikan bahwa persoalan masalah yang sedang terjadi akibat pandemi ini hanya di luar sih, hanya di luar kita, hanya di luar. Jangan sampai persoalan masalah begitu menekan mempengaruhi apa yang ada di dalam saudara. Kalau itu mempengaruhi apa yang ada di dalam saudara, itulah yang membuat saudara tidak lagi bersemangat, tidak lagi bergairah, tidak lagi sungguh-sungguh, dan tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Ingat, di dalam roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, jangan buru-buru nyalakan keadaan. Jangan nyalakan orang lain kalau dirimu nggak menyala-nyala. Ini akan terjadi pandemi itu di luar saudara. Jangan terpengaruh. Bahkan saudara harus menunjukkan orang-orang percaya terlihat perbedaannya. Dia tetap on fire melayani Tuhan. Yang ada di dalammu adalah roh Tuhan. Yang ada di dalammu cintamu, kasihmu, gairahmu, kesungguhanmu kepada Allah. Jangan sampai merosot. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai merosot. Jangan sampai kendor. Hanya karena arus dunia. Bagi ibu rumah tangga, hanya cuma persoalan sedikit. Jangan kendor. Ingat, apapun yang terjadi ada pengharapan di dalam Yesus. Yesus Kristus. Suatu kali ada 3 buah lilin. Yang satu lilin yang namanya damai. Yang satu lilin namanya sukacita. Yang satu lilin namanya pengharapan. Saudara tahu apa yang terjadi di tengah kegelapan. Lilin ini makin hari, yang damai makin hari makin kecil apinya. Dan lama-lama dia bilang, ini gelap terus, saya sudah mulai bosen, mendingan saya mati aja, dimatikan lilin damainya. Kemudian berdampak kepada sukacita. Sukacita juga, lah makin gelap lagi. Kalau begitu saya juga matikan. Dan tiba-tiba masuk seorang anak kecil sambil menangis, kenapa ini gelap? Aku gak bisa melihat. Puji nama Tuhan, lilin pengharapan masih menyala saudara. Dia mengatakan tenang, ada saya. Saya akan menyalakan kedua lilin ini. Lilin damai dan lilin sukacita. Haleluya. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, masih ada pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin berujung binasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mulai suam-suam kuku, bagaimana caranya untuk kita dapat memiliki kembali pengharapan di dalam Yesus Kristus? Mari kita lihat. Ada 3 cara untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dengan cepat saya mengatakan, pertama adalah menunjukkan kesungguhan di dalam Ibrani 6 ayat 11. Dan yang kedua, jangan lamban di dalam Ibrani 6 ayat 12a. Dan yang ketiga, ikuti penurut-penurut di dalam Ibrani 6 ayat 12. Di dalam firman ini sudah menguraikan sedemikian rupa, menunjukkan bahwa janganlah kita harus bersungguh hati di dalam mengiring akan Tuhan. Temukan setiap janji Tuhan, janji Allah diperuntukkan untuk kehidupan setiap kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda terus berharap pada firman Tuhan, terus percaya, berpegang pada janji-janji Tuhan, itu membuat Anda dan saya terus berjuang dan percaya. Karena ada pelita, ada firman Tuhan yang kita hidupi.
bersungguh hati melakukan firman Tuhan. Pagi, siang, sore kita harus makan. Kenapa kita gak makan firman Tuhan juga? Kenapa cuma fisik kita? Sementara tubuh kita ini fisik, intelektual, emosional, sosial. Harus kita hidupi, jangan cuma makin hari makin gede. Tapi karakter kita, secara intelektual kita mulai ketinggalan, saudara. Dikatakan kedua, jangan lamban. Dikatakan jangan lamban, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, ikuti penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ketika Abraham dan Lot, gembala-gembala mereka bersih tegang. Kenapa? Karena wilayah tempat pengembalaan mereka sudah begitu sempit. Tidak bisa produktif mencukupi dua kelompok ini. Akibatnya Abraham mengalah, saudara-saudara. Kemudian Abraham bilang begini, Lot, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Betapa waisnya seorang Abraham. Sehingga dia dikatakan bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dia percaya, dia beriman. Pengharapan di ujung sana ada di dalam dia. Aman, jiwanya tidak mengecewakan. Dia bilang demikian kepada Lot. Dan akhirnya memang benar, Lot memilih yang subur, saudara. Sementara yang lahan yang tidak produktif, di lahan-lahan yang tidak produktif dikasih ke Abraham. Harusnya secara logika yang senior yang dulu memilih. Benar enggak? Yang junior ya ikut aja. Tetapi begitu lembutnya teladan yang diberikan oleh orang-orang terdahulu. Apakah kita mau ikut teladan-teladan pendahulu-pendahulu kita? Bapak orang beriman ini. Lot memilih satu daerah di lembah sungai Yordan penuh dengan air sampai ke Zoar. Dikatakan daerah itu begitu subur. Tetapi apa yang terjadi? Nanti yang lebih produktif adalah lahannya Abraham. Saudara-saudara, karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Abraham itu tetap diberkati, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak pernah menemukan Abraham mengeluh. Di dalam Alkitab tidak ada kamus mengeluh dari Abraham. Yang kita tahu Abraham itu bapak orang beriman. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Oh, ini yang tadi boleh dibaca nanti. Oke, di Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Siapa di sini ibu-ibu yang sabar? Tenang. Ada janji Tuhan yang akan diperoleh. Jangan tidak sabar. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kehidupanmu hari ini? Mungkin saudara berkata, sulit ibu Anneke, ekonomi. Sekarang sini saya tidak punya job lagi. Penghasilan sudah tidak ada. Bahkan rumah tanggaku di ujung tanduk. Masa saya harus tetap seperti ini? Memang benar saudara, bukan cuma saudara yang kena seperti ini. Atau ada yang mengatakan, dokter udah memvonis saya, gak punya anak. Tidak, saudara, masih ada harapan. Atau yang bilang, umur saya sudah berapa ini Bu Anneke? Belum kelihatan tanda-tandanya. Pangeran dari ujung sana. Percaya saja dan berdoa. Satu waktu engkau akan terima janji Tuhan itu. Amin, saudara-saudara. Ada yang bilang, saya gak punya koneksi. Itu, saudara, nggak boleh ada kata-kata, saya sudah begini, sudah begini. Itu tandanya sudah mulai lemah, sudah mulai putus asa. Itu ciri-ciri orang putus asa, mulai mengeluh, dan mengeluh. Ingat, ciri-ciri gampang dikenali. Jadi kita masih punya Yesus Kristus, Sang Penebus kita, yang sanggup memberikan kita janji yang pasti, pengharapan yang pasti. Jadi 1001 alasan mungkin saja terbesit di dalam hati dan pikiran saudara sekalian. Jangan putus pengharapan. Jangan putus pengharapan. Berdoa, berjuang sampai engkau terima jawaban itu. Tetap lakukan apa yang baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan hilang harapan. Alkitab berkata di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18 mengatakan, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, harapan itu tetap taruh pada Tuhan. Dia tidak akan hilang, saudara. Mungkin tinggal sejengkal lagi engkau akan mendapatkan jawabannya. Jangan menyerah. Selama Anda terus hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga integritas kita di hadapan Allah. Alkitab berkata di dalam ayat 18 tadi bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu terjadi hidupnya pada Yusuf, saudara. Yusuf tetap menjaga integritasnya. Sekalipun dia dibuang oleh saudara-saudara kandungnya ya, oleh kakak-kakaknya yang iri hati kepada dia. Dia dijual menjadi budak. Bayangkan seorang budak tidak punya hak apa-apa. Kalau dijual cuma jadi pembantu pun sekarang wow, keren. Pembantu-pembantu, tapi ini budak saudara. Tapi dia berjalan seturut apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia tetap disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf tidak hanya berhenti di situ. Saat dia mulai naik, dipercaya sama Potifar, saat itu juga dia digoda, dapat testing lagi dengan istri Potifar. Dan itu yang hari-hari ini diingatkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini. Setiap cerita-cerita Alkitab, tangkap apinya saudara, untuk saudara bawa pulang menjadi sesuatu hal yang boleh membangkitkan kembali semangat saudara. Jadi Yusuf pun disertai oleh Allah. Dia tidak mundur, dia tidak bersungut-sungut. Sekalipun dia masuk ke dalam penjara, dia menjadi narapidana terbaik. Sehingga satu waktu diperlukan oleh Firaun, dia diangkat untuk menerjemahkan mimpi Firaun. Dan itu cara Tuhan. Jadi saudara jangan, aduh saya kok udah gak mau sukses nih, udah umur begini. Tidak saudara. Tuhan kalau membuat engkau sukses bisa seperti balik telapak tangan. Haleluya, 3 menit. Itulah Anda dan saya saudara-saudara sekalian. Ketika Anda terus percaya, saudara terus percaya, bergantung dan berharap kepada Allah, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan Anda. Ada saat di mana kita mengalami hal yang tidak baik, tapi itu tidak permanen, hanya sementara. Tetapi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, sesuatu yang kekal sedang menanti kita. Amin saudara. Haleluya. Yusuf langsung mengalami destiny, pembalikan keadaan. Dia dipercaya untuk mengelola keadaan yang sedang terpuruk saat itu. Nah Bapak Ibu, jangan putus asa. Mungkin hari-hari ini, hari-hari yang Anda sedang geluti, Anda sedang gumuli, seperti Yusuf. Prosesnya tidak nyaman. Tetapi ingat, di balik semua badai ada pelangi. Ingat saudara itu ya, Tuhan tetap menolong. Ketika Ayub juga dicobai, dia tidak pernah bersungut-sungut. Kalau saudara bersungut-sungut, di firman Tuhan Ayub 3:25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi ubah, switch channel pikiran Anda ke pikiran yang positif. Channel pengharapan tuning ya. Untuk benar-benar aku punya pengharapan yang dahsyat. Jangan sampai ada kata-kata menghujat, kata-kata negatif. Itu yang apa yang kutakutkan itu yang akan terjadi. Ini bukan cuma kata-kata motivasi, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Jadi berhenti cemas, berhenti berpikir negatif. Saudara-saudara, di Filipi 4 ayat 8 mengatakan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada loh di firman Tuhan. Kalau saudara nggak baca itu sayang banget. Jangan cuma baca-baca berita-berita yang malah memenuhi sampah-sampah di otak saudara. Jangan. Dari mimbar ini kami sebagai hamba-hamba Tuhan memohon kepada orang-orang percaya untuk mulai sekarang bergairah membaca firman. Karena firman Tuhan itu yang menghidupkan saudara hari-hari ini. Karena di situ pengharapan dan janji Tuhan ada.
di dalamnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, sampai saat ini kita terus memikirkan janji-janji Allah lewat pengharapan yang diberikan kepada kita sekalian. Haleluya. Itu juga yang pernah terjadi di dalam keluarga kami. Saya pernah saksikan di sini, saya pernah saksikan. Tapi sepintas saya bilang, saya sudah pernah saksikan di tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang penuh dengan air mata. Ketika dokter memvonis suami saya akan buta, katanya. Tidak lama 5 hari lagi, Ibu. Bayangkan saudara, badai, topan, itu yang akan mengganggu pikiran, tetapi tidak. Kita berdiri, percaya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita sedang berobat, tetapi kita tidak menggantungkan 100% dalam obat itu. Saya tidak menyuruh saudara tidak boleh berobat. Berobat tetap jalan terus. Tetapi yang terpenting kita terus iman percaya kita, harapan kita tetap bangkit. Dan kita, Tuhan berikan upaya, hikmat-hikmat baru untuk kita berupaya. Dan puji nama Tuhan. Suami sampai sekarang pun apa yang dikatakan dokter tidak terbukti. Itulah janji Allah bagi setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Pegang janji Tuhan. Tangkap api ini untuk saudara bawa pulang. Dan akhirnya God is good all the time. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, dalam setiap bagian perjalanan kehidupan kami mau menjalani proses yang Kau berikan kepada kami, asalkan kami bersama dengan Engkau, sumber pengharapan itu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa ingatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami tetap pegang tangan-Mu ya Tuhan. Kami tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak kehilangan pengharapan di dalam kondisi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang menerjemahkan di dalam bahasa-bahasa yang sederhana, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah berbicara kepada kami, sekalipun kami sudah pulang di rumah. Karena arahan-Mu itu yang paling benar. Syukur di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan-Nya telah disampaikan oleh Ibu Anoke. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita hidupi, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab pengharapan itu memberi kekuatan, mungkin di masa pandemi ini akan memberi imun bagi kita, seperti ilustrasi tikus tadi sampai 700 kali ya. Ada seperti pengharapan gitu ya. Termasuk bagi kita ada secercah harapan ketika kita tetap bergantung kepada Yesus. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, adakah bisa mengangkat tangan? Ya, semuanya jemaat yang setia kepada Tuhan ya, yaitu Bapak Ibu yang setiawan dan setiawati. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Barangkali juga untuk yang mengikuti secara online, adakah yang baru pertama kali hadir? Selamat datang, selamat bergabung di Gesia CWS. Inilah ibadah kami. Barangkali Bapak Ibu yang tergabung dalam online ingin tetap bergabung dengan kami juga sudah ada secara onsite. Kalau siap dan sehat, boleh bergabung secara onsite. Ada jam 6 pagi, jam 9, jam 1 siang diakonia, setengah 4, dan juga
jam 6 sore. Terpujilah nama Tuhan. Barangkali Bapak Ibu ada melihat di lantai 1 atau 2 barcode. Itu barcode itu apa ya? Ini sebenarnya dari Departemen Agama, yaitu Peduli Lindungi. Nah, seperti ini kira-kira modelnya. Barangkali Bapak Ibu sudah familiar ini ya, ada di mall, ada di tempat-tempat umum lainnya. Karena aturan dari Departemen Agama, setiap adanya ibadah, kita harus scan pakai ini. Ya, ada check-in ya, begitu masuk kita check-in, di-scan, langsung kelihatan kita sudah terdaftar. Begitu selesai meninggalkan gereja ini langsung check out ya. Kayak masuk hotel ya, kira-kira gitu ya. Ada check-innya, ada check out-nya gitu ya. Jadi diharapkan jemaat Tuhan kita ikuti. Karena ini peraturan Departemen Agama. Barangkali juga Bapak Ibu masih bingung gitu ya. Cara ini bisa tanyakan kepada yang lain bagaimana cara mengikuti scan Peduli Lindungi. Kalau barangkali Bapak Ibu juga apa istilahnya ya, gaptek ya, belum bisa masalah-masalah gini, karena ada juga yang tidak mengerti masalah WA, masalah scan-scanan gitu ya. Ya mungkin bisa kita tunjukin bahwa kita sudah divaksin. Karena kita memang tidak mau menghalangi Bapak Ibu untuk datang beribadah. Bapak Ibu yang tahu kondisinya, apakah Bapak Ibu siap beribadah, keadaannya fit, sehingga kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kalau ada yang tidak jelas mengenai Peduli Lindungi, bisa ditanya kepada pengerja lah kita bilang ya, atau deacon atau hamba Tuhan yang ada di gereja ini untuk memberi keterangan lebih mendetail ya tentang Peduli Lindungi. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah terbiasa mengikuti ini, misalnya ketika pergi ke mall, men-scan ini atau ke tempat-tempat lain. Ya. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya tambahkan untuk baptisan air. Baptisan air akan diadakan pada Oktober nanti, tapi pendaftarannya sampai akhir bulan September ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin dibaptis dan mengikuti firman Tuhan seperti khotbah tadi, kita ikuti terus kebenaran firman Tuhan, karena firman itu memberi kehidupan pada kita, itu akan memberi kekuatan pengharapan bagi kita. Mari daftarkanlah diri Bapak Ibu untuk mengikuti baptisan air. Sebelumnya memang ada katekisasi, baru pada Oktober, saya tidak tahu persis tanggalnya. Nanti bagian ini ada nomor handphonenya, bisa dihubungin, nanti akan diberitahukan. Dan ketika Bapak Ibu mengisi formulir, jangan lupa cantumkan nomor handphone, karena akan diinformasikan melalui itu, dan itu komunikasinya lebih gampang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama, kita persiapkan diri kita. Nanti pemusik menyiapkan lagu nanti, pengharapanku hanya Yesus saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat yang berbahagia ini. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, bahwa kami harus hidup di dalam pengharapan, karena pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Ialah kami tetap menatap kepada Kristus, karena Kristus adalah sumber pengharapan kami yang sejati. Di situ kami diberi kekuatan yang ekstra, sehingga kami tetap hidup di dalam pengharapan walaupun situasi masih pandemi sampai saat ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, dan kami tunjukkan kemenangan itu ada di dalam kami. Tolong juga pemerintahan yang ada sekarang Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, pemerintah sudah berusaha keras, tapi biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga segala usaha-usaha dari pemerintah
semakin maksimal, dan juga masyarakat tetap disiplin sehingga penanganan pandemi ini tetap teratasi dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu. Barangkali umat-Mu terdampak pandemi ini, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, atau apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyatakan atas kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang kepada Kristus, di situ ada pengharapan yang pasti. Di situ ada pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap menggantungkan hidup kami, harap kami kepada Sang Juru Selamat yang memberi kepastian, yang memberi pengharapan, yang memberi kemenangan kepada kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang baru dicurahkan bagi kami semua Tuhan. Kelimpahan Tuhan dicurahkanlah bagi kami. Karena firman-Mu berkata, aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Apapun masalah persoalan daripada umat-Mu Tuhan, baik masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah lainnya, biarlah Tuhan menolong kami. Karena kami tahu ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab. Dan kami percaya jawaban yang terbaik akan diberikan kepada kami Tuhan. Tolong juga Tuhan untuk setiap rencana-rencana dari umat-Mu Tuhan, baik usaha-usaha mereka Tuhan. Demikian juga ada yang mengikuti kuliah atau mengikuti pendidikan yang baru saat ini. Bila Tuhan menolong Tuhan, mencukupkan setiap kebutuhan keperluan daripada umat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap melihat bahwa ada pertolongan, ada pengharapan kepada anak-anak Tuhan yang bergantung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong juga gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu walaupun terdampak pandemi ini, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menolong, dan Tuhan juga terus memberikan pertolongan yang ajaib atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Demikian juga rencana gereja-Mu yang akan mengadakan perayaan HUT, Natal, Tahun Baru. Biarlah Tuhan menolong setiap rencana-rencana ini. Kami percaya dalam perayaan ini Tuhan hadir dan akan ada sukacita dan akan ada pesan Tuhan bagi kami, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami, memimpin kami, dan memberkati kami. Inilah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan, baik perpuluhan kami, korban syukur kami, dan persembahan lainnya. Biarlah kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Amin.
siapa yang tidak punya pengharapan, undang Yesus. Maka di situ ada pengharapan yang pasti. Pengharapan untuk hidup di dunia dan pengharapan untuk masuk ke surga. Dahsyat. Makasih Bu Anneke yang telah menjadi berkat untuk kami semuanya. Makasih untuk tim pemuji multimedia, protokol kesehatan, puji Tuhan. Pasti Tuhan mencatat semuanya, sehingga nanti kita akan dibuat kaget melihat berkat yang Tuhan kembalikan. Luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kesulitan tentang QR persembahan, memang itu sedang ada masalah teknis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa tergerak untuk memberikan sesuatu, bisa lewat rekening aja lebih dahulu. Itu ada 3 rekening, jadi QR yang biasanya itu sementara ada kesalahan teknis, jadi belum berfungsi. Itu aja supaya Bapak Ibu tahu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu scan untuk pelindung itu ya, nanti akan keluar warna, ada 4 warna itu nantinya, tapi tidak keluar bareng-bareng. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Biasanya kalau kuning itu berarti udah divaksin dan bagus. Hijau itu merupakan yang sudah berulang-ulang kali, berarti kondisinya baik. Merah itu tidak terdeteksi, jadi belum terdeteksi. Hitam itu berarti Bapak Ibu cepat mesti ke dokter. Ya, itu aja supaya Bapak Ibu tahu, sehingga itu ada keuntungan untuk kita. Jangan sampai kita sudah terlanjur parah baru nanti pergi ke dokter. Jadi kalau masih merah itu masih tidak terdeteksi aja. Tapi kalau hitam itu memang harus cepat ke dokter ya. Oke, itu tambahan penjelasan untuk kita semuanya. Saudara, Bapak Ibu tidak usah bingung dengan semua itu, karena semuanya untuk kebaikan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan sungguh baik. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami semakin jatuh hati kepadamu Tuhan. Janji-janji-Mu selalu Kau tepati. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih untuk kasih setia-Mu ini. Bapa, kembali hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Kau tahu setiap pergumulan hidup, Kau tahu setiap perjuangan, Kau tahu setiap keinginan, kerinduan, dan harapan. Oleh sebab itu Bapa, hal-hal yang diharapkan ini bila itu tidak membahayakan mereka, sebaliknya akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, kabulkanlah. Supaya demikian anak-anak-Mu bisa melihat dan merasakan kebesaran Tuhan. Beri pekerjaan, mata pencarian kepada anak-anak-Mu Tuhan. Biar dalam situasi yang sulit ini, usaha mereka tetap berjalan dan income tetap ada. Dan itu semua pasti untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Limpahkanlah dengan rasa syukur, karena itulah kunci untuk kebahagiaan. Dan Allah juga yang akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti yakin bahwa Tuhan kita baik. Oleh sebab itu berharaplah dan bersandarlah kepada Dia. Ya Tuhan, Engkau terus memegang tangan anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh menyaksikan keajaiban cinta-Mu. Haleluya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami akan kembali ke tempat masing-masing.
Sedangkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online, mungkin mereka juga sudah merancang untuk kegiatan-kegiatan selesai ibadah ini. Biarlah Tuhan akan terus mengawal mereka. Tuhan mengutus malaikatnya mendampingi mereka, menjaga mereka, sehingga semuanya dalam keadaan aman. Dan nama Tuhan pula yang akan terus dipermuliakan. Puji dan syukur buat kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu sekarang kita mengangkat tangan. Terimalah berkat daripada Bapak kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tak yakinlah Allah sangat mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu, Ia akan terus melindungi, menjagain kita. Dia akan memperdulikan kita. Bahkan Dia selalu mengarahkan wajahnya untuk mengamati kita semuanya. Dia akan menyinari langkah-langkah kaki kita, sehingga kita tidak akan terperosok dalam perangkap-perangkap burung. Damai sejahtera yang daripada Kristus, yang melebihi segala akal, akan terus mengontrol hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak akan pernah dibuat frustrasi atau stres oleh karena situasi kondisi yang sedang terjadi. Teristimewa, kesetiaan Roh Kudus mendampingi kita, menguatkan, menghibur, bahkan memampukan kita melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita yang dapat kita manfaatkan untuk keberhasilan kita dan kemuliaan serta Tuhan dan kebahagiaan kita. Ini akan terjadi hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Alangkah indah